Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktaviani dari Prodi Pendidikan IPA A21 dengan NIM 21231008. Di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman mengenai materi pengantar coding, yaitu tentang sistem komputer dan pengantar pemrograman. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang sistem komputer. Yang kedua, pengantar pemrograman komputer dan algoritma pemrograman. Yang ketiga yaitu cara menuliskan algoritma. Yang pertama ada sistem komputer. Di dalam penggunaan istilah, komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computere yang berarti menghitung dan atau to compute yang berarti sebagai alat elektronik yang dapat menerima inputan data dalam kurung masukan dan memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di dalam memori dan dapat menyimpan program dan hasil pengolahan secara otomatis. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengelola data untuk menghasilkan informasi sehingga perlu didukung oleh elemen-elemennya. Secara umum, komponen sistem komputer terdiri dari hardware, yaitu merupakan sumber daya utama untuk proses komputasi. Yang kedua, software, merupakan program-program komputer yang berguna menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Yang ketiga ada brainware yang menggunakan sistem terdiri dari orang, mesin, atau komputer. Prinsip dasar komputer dan prinsip kerja dari perangkat utama komputer. Prinsip kerja komputer yaitu diawali dengan cara memasukkan data ke perangkat input, kemudian diolah oleh CPU dan disimpan di dalam memori komputer atau disk. Setelah itu akan ditampilkan menjadi sebuah informasi melalui perangkat keluaran atau output device. Yang selanjutnya ada struktur dan fungsi komputer. Yang pertama ada input device. Alat masukan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua, output device. Alat keluaran adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Yang ketiga ada I/O atau ports. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirimkan data keluar sistem. Yang keempat ada CPU, Central Processing Unit, yaitu CPU merupakan otak sistem komputer yang memiliki dua bagian fungsi operasional. Yang kelima ada memori. Memori terbagi menjadi tiga bagian, yaitu memori internal, eksternal. Menjadi dua bagian. Memori internal merupakan RAM yang berfungsi untuk menyimpan program yang diolah sementara waktu. Dan ROM, read only memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Yang keenam ada data bus, adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem. Yang ketujuh ada address bus, digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Yang kedelapan ada control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses data bus ke address bus terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. Kedua, pengantar pemrograman komputer dan algoritma program. Konsep dasar pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks atau semantics yang digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintahkan komputer untuk mengelola data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Yang kedua ada algoritma pemrograman.
Algoritma adalah serangkaian prosedur, metode, atau urutan sistematis, logis, struktur digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan secara efisien dan efektif. Yang ketiga, cara menuliskan algoritma. Yang pertama, menggunakan pascode. Pascode adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari bahasa pemrograman yang ditunjukkan agar dapat dibaca oleh manusia dan bukan mesin. Tujuan pascode adalah agar manusia dapat dengan mudah dalam pemahaman dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umumnya digunakan. Yang kedua, menggunakan flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses-proses secara mendetail dan hubungan antar suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu pemrograman. Yang ketiga, menggunakan kalimat biasa, juga disebut dengan notasi alami karena dilakukan dengan cara menuliskan instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Dasar dari notasi bahasa deskriptif adalah bahasa Inggris, namun dapat dimodifikasikan dalam bahasa sehari-hari termasuk bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata dan salah penyampaian maupun kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.